Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, ini merupakan pengantar dari surat 1 Timotius. Ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, surat ini merupakan sebuah surat pribadi yang memang dibacakan juga di dalam jemaat, sehingga dia menjadi semacam pengajaran bagi jemaat Tuhan pada abad pertama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam surat ini Rasul Paulus menasehatkan atau memberikan instruksi juga kepada Timotius yang pada saat itu sedang memimpin sidang jemaat di Efesus. Timotius adalah seorang pemimpin gereja yang masih muda dan dia telah dipercayakan banyak hal. Karena itu dia membutuhkan mentor, dan mentor dia adalah Rasul Paulus. Surat ini berisi nasihat-nasihat dari Rasul Paulus yang boleh dikatakan sebagai mentor rohaninya untuk membimbing Timotius dalam tugas pelayanan dia sebagai pemimpin gereja yang masih muda pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Timotius pada saat itu, konteks daripada surat ini adalah Timotius pada saat itu sedang mengalami berbagai macam tantangan dan permasalahan di dalam gereja tempat dia melayani. Dan karena itulah Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada dia. Nah, saudara, salah satu hal yang penting di dalam pengantar atau salam daripada surat ini adalah Rasul Paulus berdoa supaya Timotius dipenuhi dengan kasih karunia, damai sejahtera, dan juga rahmat Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya bicara tentang bagaimana Timotius mendapat kasih karunia daripada Allah dan damai sejahtera dan juga rahmat daripada Allah saja, tetapi biarlah hidup Timotius juga bisa menjadi orang yang memberikan damai sejahtera dan juga kemurahan hati, kasih karunia dan rahmat juga kepada orang lain. Karena memang ketika kita berdoa atau kita meminta supaya Tuhan memberikan kita anugerah, memberikan kita kemampuan untuk berubah sesuai dengan gambarnya Allah, sama seperti yang Allah lakukan kepada kita, maka Tuhan berharap kita pun bisa melakukan kepada orang lain. Dan karena itu, doa ini bukan hanya bisa kita baca dari posisi Allah kepada Timotius, tapi juga dari Timotius sendiri juga kepada jemaat yang ada di sana. Dan karena itu Rasul Paulus berdoa kepada dia supaya dia juga dipenuhi dengan kasih karunia dan juga kemurahan hati dan juga damai sejahtera. Karena itu saudara, marilah kita juga menjadi orang yang penuh dengan kasih karunia Allah dan juga damai sejahtera dan juga rahmat kepada sesama kita. Kasih karunia kita bisa bagikan kepada orang lain dengan cara mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan juga damai sejahtera bisa kita sebarkan kepada sesama kita dengan tidak menjaga atau tidak menjadi orang yang suka bermusuhan atau orang yang membawa perdamaian bagi orang yang sedang berkonflik. Karena itu saudara, hendaklah kehidupan kita seluruhnya dipenuhi dengan kasih karunia, rahmat, dan juga damai sejahtera daripada Allah kita. Saudara, hendaklah kita selalu menjadi penopang bagi sesama kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang yang selalu memberikan damai sejahtera, sukacita, dan juga kasih karunia bagi orang lain? Mari saudara, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kemampuan melalui Roh Kudus untuk dapat memberikan kemampuan bagi kita untuk selalu menjadi penopang bagi sesama kita, menjadi orang yang membagikan damai sejahtera dan juga kasih karunia kita kepada orang lain.
Saudara, marilah kita selalu menjadi orang yang selalu menopang orang lain di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami, itu karena karunia-Mu Tuhan. Dan Tuhan, melalui firman sudah Engkau ajarkan kepada kami, hendaklah kami juga menjadi orang yang sama seperti Engkau memberikan kasih karunia kepada kami. Demikian juga, hendaklah kami juga mampu memberikan kasih karunia kami kepada sesama kami Tuhan Yesus. Dan kami hidup dalam kemurahan hati dan juga hidup dalam damai sejahtera yang kami sebarkan melalui kehidupan kami yang penuh dengan cinta kasih. Ajar kami untuk melakukan semua perintah-Mu dengan baik Tuhan, dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga kelak ketika kami hidup bersama-sama dengan Engkau, kami boleh menikmati kebahagiaan yang sejati, damai sejahtera yang sejati yang hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.